Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sari SPPSNK. Saya adalah salah seorang dosen tetap prodi D3 Keperawatan Estetika Gelora. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah perawatan ortopedi. Mata kuliah perawatan ortopedi sendiri itu dengan kode mata kuliah WAD 506 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu ada 10. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mampu bertanggung jawab terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hukum, peraturan, dan perundang-undangan. 4. Menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia. 5. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok. 6. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 7. Menguasai konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan, konsep teoritis praktek keperawatan berbasis bukti. 8. Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. 9. Mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah, merencanakan, serta mendokumentasikan dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Terakhir, yaitu mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien dan memberikan informasinya yang akurat kepada pasien dan atau keluarga pendamping penasehat tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan dengan metode DIA, yaitu D, delivery, yaitu dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan rancangan materi yang ada di RPS. I, atau interaction, yaitu dosen membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa, serta mahasiswa dengan sumber belajar. A, atau assessment, yaitu teknik mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang dipaparkan dengan menggunakan metode tanya jawab, kuis, maupun penugasan di akhir pembelajaran. Deskripsi umum pada mata kuliah keperawatan ortopedi adalah mata kuliah ini membahas tentang teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan, praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Mahasiswa akan mempelajari asuhan keperawatan, praktek ortopedi. Pendekatan yang ditetapkan dalam melaksanakan pembelajaran adalah student-centered learning. Mahasiswa dituntut secara aktif untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dengan bahan diskusi yang dapat diperoleh dari buku sumber yang telah direkomendasikan oleh masing-masing dosen maupun referensi lain yang relevan. Adapun luaran untuk materi pembelajaran kali ini adalah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan asuhan keperawatan gangguan sistem muskuloskeletal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Sesuai dengan program kita, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah perawatan ortopedi dengan materi yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal atau
Belum ada yang perawat pasien dengan fraktur? Belum. Oke, hari ini kita akan mempelajarinya ya, bagaimana kita sebagai seorang perawat memberikan asuhan kepada pasien dengan gangguan fraktur. Apa sih fraktur itu? Ya benar yang tadi kalian sampaikan, fraktur adalah patah tulang, atau dengan kata lain fraktur adalah terputusnya kontinuitas atau keutuhan tulang dari yang ditentukan berdasarkan jenis dan luasnya. Jadi fraktur itu kata sederhananya yaitu patah tulang. Bagaimana tulang itu terputus berdasarkan jenis dan luasnya. Apa sih penyebab dari fraktur? Yaitu pertama ada cedera langsung atau benturan, pukulan, penghancuran trauma yang langsung atau jatuh bertumpu dengan tangan, misalnya dengan adanya penekanan, ya kan? Jadi cedera yang bisa menyebabkan fraktur yaitu contohnya ada benturan, misalnya ada seorang pasien atau seorang yang terkena benturan yang bisa menyebabkan fraktur. Pernah lihat pasien seperti itu? Contohnya di mana? Contohnya di mana? Misalnya nih terjadi kita nih ketika misalnya lagi belanja ke pasar, ya kan? Ada terkena benturan, ya kan? Ketika kita misalnya belanja di tempat yang ramai, terus kan kita pada sesaat itu kan, baru kemudian terkena benturan yang bisa menyebabkan fraktur. Atau misalnya nih kita lagi olahraga, kemudian jatuh. Ketika kita jatuh terus kemudian kita menahan nih, seperti yang tangan kita menahan nih ke belakang, bisa menyebabkan juga fraktur, ya kan? Kemudian apa lagi penyebabnya? Yaitu letih atau stres. Misalnya apa? Misalnya nih kita lagi olahraga, sering jalan-jalan jauh atau lari, tapi kita tidak hati-hati, yang bisa menyebabkan fraktur, ya kan? Kemudian apa lagi? Contohnya apa? Osteoporosis. Biasanya terjadi pada orang tua atau lansia. Kemudian ada pada anak, ya kan? Nih, kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi fraktur. Satu ada umur. Kenapa umur mempengaruhi fraktur?
mengharuskan dia memang harus bekerja campur ya kan, dengan tidak kesabarannya atau dengan tidak jadi pengennya bekerja nih kan biasanya kita gitu ya, karena kebiasaannya dia bertani yang memang mengharuskan dia bekerja, dia tidak sabar, jadi dia tidak merawat waktunya tadi, penentuannya tadi, jadi semakin parah ya kan. Kemudian apa lagi? Kedudukan tulangnya itu tadi sama seperti jenis traktornya atau lokasi traktornya kan. Kemudian ada traktor di ruas dan garis traktor ya kan, ada dua jenis yaitu ada komplit dan Inkomplit. apa itu komplit? Yaitu garis patah melalui dua garis tulang. Ini seperti ini gambarnya ya. Mana yang komplit nih? Ya, gambar 1, 2, 3, dan 4. Garis patah melalui dua garis tulang. Berarti ya, yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang ke 4. Baru kemudian 2, inkomplit atau garis patah tidak melalui seluruh garis pengaman tulang. Jadi ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, kemudian ada jenis-jenis traktor berdasarkan bentuk dan jumlah garis patah. Ya kan? Ada berapa nih? 11. Ya kan? 1 ada traktor Komuni. ya kan? Baru kemudian ada traktor ketiga ada traktor baru kemudian ada traktor baru kemudian kelima ada traktor keenam ada traktor
gejalanya. Ini seperti ini contoh-contoh fraktur ya. Kita masuk ke gejala klinis fraktur. Apa saja sih gejalanya? Satu, Nyeri. yang sering Terjadi. nyeri. Bagaimana seorang merasa nyeri ketika fraktur ya kan? Dia merasakan nyeri hebat ya kan? Jadi sebagai seorang perawat apa yang kita lakukan? Tindakan keperawatan yang kita berikan kepada pasien dengan diagnosa nyerinya. Apa yang kita lakukan? Mengajarkan teknik relaksasi. Ya, mengadakan teknik relaksasi, ya kan? Baru kemudian apa lagi gejalanya? Deformitas pada lokasi fraktur. Kemudian ada pembentukan tulang. Kemudian apa lagi? Rehabilitasi, ya kan? Baru ada atau biasanya kita sebut kemudian ada nanti biasanya terjadi perdarahan pada fraktur jenisnya seperti apa? Buka ya kan? Ini ada patologisnya. Iya. Jadi ada yang dari trauma langsung, trauma tidak langsung, dan kondisi patologis yang bisa menyebabkan apa? Nyeri, ya kan? Baru kemudian apa lagi? Kerusakan Infeksitas kulit. baru apa? Gangguan mobilitas fisik. Terus Shock hipotermik. kemudian Gangguan persisi jantung. ya kan? Ya, jadi kita masuk ke dalam pengkajian. Bagaimana sih kita mengkaji atau mendata pasien-pasien yang fraktur? Apa yang pertama kita lakukan? Itu dulu kita lihat bagaimana sih kondisi dari frakturnya. Ada nggak pembengkakan, ya kan? Ada nggak umatnya? Baru kemudian ada nggak deformitasnya? Ada nggak perlukaan pada kulit? Jadi setelah kita lihat, kita bisa menyimpulkan bagaimana atau tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, ya kan? Baru kemudian ada feel. Apa feel? Rasanya. Jadi seperti apa yang kita lakukan? Yaitu dengan nyeri apa?
Oke ya, kita akhir pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.